alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Hari ini pertemuan keberapa? 8. Dan kita tersisa 12 lagi. Ya, 12 lagi ya. Kalau lancar. Harus lancar kan. Yang banyak boleh minta tisunya. Biasakan banyak punya tisu. Kalau udah satu plastik satu aja. Ini mau kita terakhir udah sampai pembahasan apa? Jahal ya, jahal selesai ya. Oke. Mau langsung nyambung atau ada yang ingin bertanya? Berarti pas minggu kayaknya kita nggak ada ini ya, langsung. Murojaahnya udah selesai kan? Insyaallah hari ini kalau cukup waktunya kita habiskan mukadimah dan besok baru kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi hari ini kita membaca kitab, tapi tetap menjelaskan poin-poin intinya. Kemarin ada saya jelaskan atau enggak ya, kenapa kok jahal dibahas? Kan pembahasan kita ilm. Kita mau membahas detailnya tentang ilm itu sendiri, konteks ilm. Karena selanjutnya yang kita bahas itu ya ilm. Ilmnya ilm manusia atau ilmnya ilm makhluk. Lalu ngapain bahas jahal? Ada saya jelasin nggak sih? Wah, sakit belum? Kita akan sering menemukan dalam ta'lim, dalam penjelasan kitab yang tatanannya secara ta'lim itu dia menjelaskan syai' terus menjelaskan gitu syai'. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk benar-benar mengikbat pemahaman kita terhadap syai' itu. Saat seorang menjelaskan manusia, maka perlu rasanya dijelaskan juga yang bukan manusia itu apa aja. Nah, begitu juga saat kita menjelaskan ilm, sangat perlu rasanya dijelaskan yang bukan ilm itu apa. Makanya jahal itu yang bukan ilm. Sehingga pemahaman kita terhadap ilm itu makin sabit jadinya, makin mendalam, makin mendetail. Makanya ada istilah apa? Bididdi tu'raful asya. Dengan mengetahui kebalikannya, kita mengetahui asya itu sendiri. Bididdil asya tu'raful asya.
Nah makanya itu kenapa kemarin saat film rentetan-rentetannya akhirnya kita ngebahas jahal. Karena jahal itu dua kemungkinannya. Ima dia itu ilm tapi nggak sesuai dengan wakil, atau dia nggak ada ilmnya sama sekali. Maka kan kemarin dibahas tentang ta'rif jahal yang dipaparkan itu apakah mencakup semua jenis jahal ataukah hanya mencakup satu aja. Di situ udah kita bahas detailnya, dan asalnya menggunakan ta'rif yang seperti apa sehingga mencakup dua jahal yang sebagaimana kalian ketahui, atau semua pembagian idrok itu sendiri. Ini kok jadi berkembang jam ini. Nah hari ini kita akan ini harusnya aksamil hadis ini udah selesai kemarin sih, harusnya seperti itu. Jadi ini kita baca cepat walaupun nggak bisa cepat juga. Sejauh ini masih ngikut ya, masih ngikut dalam artian masih terkaitkan semua pembahasan ya. Jangan sampai ada yang putus satu pembahasan aja. Misal kemarin kita ngebahas jahal, kenapa dibahas jahal? Karena kita ngebahas ilm, perlunya ngebahas jahal karena kita mau mengetahui ilm lebih dalam, makanya dibahas jahal. Kenapa kita bahas ilm? Dikarenakan ilmu yang akan kita bahas ke depan itu adalah ilmunya makhluk, makanya kita ngebahas tentang ilm. Nah setelah ini akan kita ngebahas tentang keautentikan ilm itu sendiri, atau sesuatu yang mengibat bahwasanya ilm yang kita bahas ke depan itu adalah ilmnya makhluk memang. Makanya bab setelahnya itu adalah aqsamul ilmil hadits. Memang benar-benar mengeluarkan ilmu Allah di situ, atau mengeluarkan ilmu qadim, karena pembahasan ini adalah pembahasan ilmu hadits. Adapun natijah segalanya itu kita udah ngebahas tentang ta'alluqatnya. Semua yang udah terjadi itu udah diketahui. Tapi kita ngebahas tentang pengetahuan kita terhadap apa yang kita ketahui akan ilmu ini. Makanya itu termasuk hadis. Karena apa? Karena sebelumnya kita nggak tahu, dan kita mempelajari ini hingga akhirnya kita tahu. Kenapa? Kipasnya kurang kencang. Oh, lampu full. Ya, tinggal ini. Tekannya di bawah ini. Mana ada tekanannya, sambungannya. Lagi konslet. Depan. Selanjutnya kita ngebahas tentang ilmu hadis, yang dimana ilmu hadis itu terbagi menjadi imma dia itu sebelum terbagi menjadi doruri sama nadhari, dia itu terbagi menjadi tasawur sama tasdik, yang masing-masing tasawur sama tasdiknya itu terbagi menjadi doruri sama nadhari, atau di sini menggunakan istilah muktasab. Nah di sini nanti kalian akan menemukan beberapa maklumat yang dimana sejatinya kalian udah mengetahui maklumat itu di dalam fad ilmu yang berbeda. Cuman di sini diberitahu lagi dengan penyampaian yang berbeda, dengan gaya penyampaian yang berbeda. Nah ini kita mendapatkan pemahaman ini atau maklumat ini di mana? Ilmu hadis, di ilmu mantik. Di mantik kita udah mempelajari ini secara detail, kita udah mempelajari tentang ini. Kok kayak ada blitz ini ya. Nah, kenapa kita ngebahas ilmu hadis? Dikarenakan ilmu hadis hanya ilmu hadis yang terbagi menjadi doruri sama muktasab, atau doruri sama nadhari. Dan ilmu yang akan kita bahas ke depan nanti itu adalah ilmu an-nadhari, nadhar. Makanya itu nadhar itu menghasilkan yang dimana berniat, dikarenakan nadharnya itu mukadimah yang dikumpulkan itu semuanya berbentuk mazmun. Itu kita bahas ke depan. Nah itu adalah tujuan kenapa dibahas tentang aqsamul ilmu hadis, kenapa dibahas tentang ilmu hadis, karena tujuannya nanti adalah
memberitahu bahwasanya yang akan kita bahas ke depan nanti adalah ilmu yang muktasab, bukan yang doruri. Kita mengetahui suatu hukum itu bukan doruri, itu berdasarkan penelitian, berdasarkan observasi, berdasarkan telaah terhadap hadits-hadits yang ada, terhadap ayat yang ada, sehingga hukum itu muncul. Sama sekali itu nggak doruri. Sekalipun sesuatu yang berbentuk nas. Nah, langsung masuk ya. Aqsamul ilmi al-hadith wal ilmu al-hadith wa huwa ilmu al-makhluq yanqasimu ila qismain. Di sini langsung dipaparkan bahwasanya ilmu hadis itu adalah ilmu makhluk, jelas. Sehingga mengeluarkan ilmu qadim. Makanya kemarin ada iktirad tentang kenapa menggunakan ma'rifah. Ma'rifah itu enggak syamil terhadap ilmu Allah gitu. Kenapa enggak menggunakan ilm aja sekalian gitu? Karena ilm itu qad yasbuqul jahal wa qad la yasbaq. Sedangkan ma'rifah itu memang yasbaqul jahal. Memang diawali dengan ketidaktahuan ma'rifah. Makanya iktiradnya gampang. Iktiradnya langsung dikatakan ya itu memang enggak sedang kita bahas. Kita ajaran dulu Ridho agak menggeluti Ridho. Oh, ada di dindingnya. Wa amma ilmu ilal qismaini daruriyin wa muktasabin. Berarti dibagi menjadi dua, yaitu daruri sama muktasab. Wa amma ilmu qadim wa huwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala fala yusafu bi annahu daruri wa la muktasab. Karena ilmu Allah itu enggak dihukumi. Makanya saat kita ngebahas tentang ta'alluq dalam sifat, kan salah satu sifat Allah itu apa? Ilm kan. Kita ngebahas juga ta'alluqnya itu memang agar benar-benar membedain antara pengetahuan yang kita miliki dengan pengetahuan yang Allah miliki. Pengetahuan yang kita miliki itu terbatas. Pengetahuan yang kita miliki itu ada usianya. Pengetahuan yang kita miliki itu ada awalnya. Itu ya, dimana itu diawali dengan ketidaktahuan. Itu adalah keautentikan pengetahuan kita. Maka subhat-subhat yang kalau kita mengetahui ta'alluqatnya itu saat ta'alluq ilmu itu terhadap suatu yang ada, itu bukan berarti suatu yang ada itu baru diketahui. Makanya ta'alluq itu sangat perlu dibahas atau sangat perlu dipahami konsepnya, konsep ta'alluq itu agar kita benar-benar bisa membantah syubhat yang muncul. Gitu. Syubhat yang muncul, banyak syubhat yang muncul. Hatta yang ringan-ringan itu tapi terlihat keren gitu ya, karena terdengar sekilas tuh kayak keren gitu. Misal dikatakan ilm aja, misal ilm itu kan simple dikatakan Allah itu ilm, punya ilm gitu. Salah satu sifatnya apa? Salah satu sifat 20-nya Allah itu ada ilm di situ. Nah, manusia juga punya ilm. Lantas apa bedanya? Berarti kan manusia itu juga punya sifat ilm. Gak ada bedanya dong. Itu sangat perlu kita membahas tentang ta'alluqat sifat itu, sehingga saat kita memahami ta'alluqat itu, kita benar-benar bisa membedakan sesuatu yang secara zahirnya kita juga miliki, tetapi sejatinya itu kita tidak miliki. Persis seperti sama, persis seperti basar, persis seperti dan lain sebagainya. Seperti iroda, persis seperti pudro. Itu semua kalau secara zahir ya, secara zahir itu manusia juga memiliki itu gitu. Kan muncul syubhat nanti jadi ya. Syubhat dengan mengatakan bahwasanya manusia juga punya sama, manusia juga punya basar, lantas sama bedanya seperti itu. Ya jelas beda dong. Nah, itu perlu kita memahami tentang tatbik terhadap sifat dan tatbik ta'alluqatnya. Nah, makanya itu dibagikan banget tentang ilmu hadits di sini agar benar-benar membedakan ilmu kita dengan ilmu Allah. Fala yusafu bi annahu daruriyun wala muktasabun. Ilmu Allah itu sama sekali tidak disifati bahwasanya ilmu Allah itu imma itu daruri, imma itu muktasab, enggak. Nah, selanjutnya beliau mengatakan, Imam Khattab mengatakan bahwasanya ilmu daruri huwa itu berdasarkan matan, berdasarkan kalam yang disampaikan oleh Imam Romain.
huwa ma lam yaqa'an nadhrun wastidlalin. Jadi ilmu doruri itu adalah setidaknya ilmu doruri itu adalah yang terdiri daripada sesuatu yang yakini. Karena nggak mungkin ilmu itu menjadi doruri kalau itu nggak yakini. Kalau doruri itu nggak akan menjadi doruri. Mentok-mentoknya don itu adalah menjadi nador lagi jadinya. Sehingga perlu bermuaranya sesuatu yang nador itu terhadap doruri. Karena kalau nador aja bermuara nggak sampai kepada doruri, maka akan terjadi mustahil aklan jadinya. Dua istihalul akli itu. Kalian masih punya pembahasan itu ya? Pembahasan bahwasanya dalil itu atau istidlal itu harus bermuara pada doruri. Karena kalau dia nador terus, nggak ada ujungnya nador terus, berarti akan muter terus atau berujung nggak ada habisnya. Gitu. Maka di matan sulamnya apa? Wa tantahi ila dururati lima daun tasalsul lazima. Itu dikatakan tantahi itu apa tantahinya? Siapa yang tantahi harus tantahi kepada dururah? Saat ngebahas apa itu? Di akhir pembahasan apa? Pembahasan kias. Itu kan di akhir pembahasan kias kan? Kata-kata itu muncul. Setelah kita membahas kias, ada kias murokab. Kias murokab itu memang fungsinya adalah untuk memuarakan kias itu berujung kepada dorurah, berujung kepada doruri gitu. Dengan dua jenisnya, imma itu nanti berbentuk itisol atau berbentuk infisol. Ya, itu udah kalian bahas di nanti. Fal ilmu doruri wa ma lam yaqa'an nadhir mustidlalin. Nah, ilmu doruri itu setidaknya didapati dengan yakini, dengan jumlah yakiniat. Jumlah yakiniat itu salah satu bentuk kodoya yang ada di dalam burhan. Burhan itu terdiri daripada jumlah yakini. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam mantik apa matanya? Wa hujjatun aqliyatun aqliyah aqsamu hadithun satun jaliyah. Yang pertama apa? Kalau itu nggak sesuai urutan ya. Itu kalian pas sedang ngebahas ya tentang tartibnya itu nggak sesuai urutan. Foto batu fi'ul burhanun jadal. Wa khamisun safsatun mintal amal. Yang kelima itu safsatoh gitu ya. Nah dari itu akhirnya muncul angkatan 5 itu namanya safsatoh. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Dalilnya apa? Dalilnya langsung sulam. Ya. Selain mungkin anggotanya banyak yang safsatoh kali ya, safsatoh. Nah, ayat kelima safsatoh terus ajal wal burhanuma ulifamin. Yang paling ajal, yang paling tertinggi di antara kelima itu adalah burhan, gitu. Ma ulifamin. Min apa? Min ajal wal burhanuma ulifamin. Imani bil yakini taktarin. Berarti yang terdiri daripada al yakin. Nah, terus yakiniat itu ada berapa? Setidaknya dalam sulam itu disebut ada 6 atau 5. Ada apa? Pertama ya, mata sulamnya kemana nih? Awaliyatin syahadatin terus ya, walaupun nanti di dalam contoh di dalamnya itu ada pendapat khilaf di dalamnya. Berarti setidaknya terdiri dari 6. Terdiri dari jumlah yakini. Jumlah yakini itu adalah jumlah yang menghasilkan doruri. Itu harus dipahami ya. Jumlah yang yakini itu adalah jumlah yang menghasilkan doruri. Makanya burhan itu kalau misalnya suatu muqaddimah atau suatu qiyas isinya adalah burhan, isinya adalah jumlah yakini, maka dia akan menghasilkan natijah yang yakini juga. Tetapi kalau misalnya isinya ada yang dhanni, maka dia akan menghasilkan natijah yang dhann juga jadinya. Gitu. Sebagaimana yang dikatakan apa? Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Lazim muqaddimah itu apa? Natijah. Kalian tahu ya lazim muqaddimah itu natijah. Nah, natijah itu tergantung apa? Bihasabil muqaddimah. Tergantung muqaddimahnya. Kalau muqaddimahnya isinya burhan semua atau muqaddimah itu isinya yakini semua, jumlah yang yakiniat, maka
natijahnya pasti yakini, pasti menghasilkan jumlah yang yakini. Tapi kalau ada salah satu dari muqaddimahnya yang dhonni, yang dhonniyat, maka menghasilkan natijah yang dhonni juga jadinya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti saat saya mengatakan bahwasanya semua yang ada di hadapan saya, gitu ya. Semua yang ada di hadapan saya, semua maksudnya ini ya, orang-orang ini ya. Jangan nanti dimasukin upload kamera, upload dinding, upload pintu. Enggak, maksudnya orang-orang yang hadir di majelis ini, gitu ya. Yang hadir di majelis ini itu manusia. Itu yakin ya? Yakin ya, enggak betul gitu ya. Setelah kita telah semuanya, ternyata memang manusia gitu. Ada kehayawaniahannya dan ada kenatiqiyahannya. Itu yakin, jumlah yang satunya itu yakin. Terus saya mengatakan bahwasanya semua manusia itu kan dikatakan semua yang di sini adalah manusia, atau semua yang hadir di sini adalah manusia, atau semua yang di hadapan saya ini adalah manusia gitu. Ini tiba-tiba jin pun lewat nanti, nggak dimasukkan. Intinya yang saya maksudkan kalian-kalian. Terus dikatakan bahwasanya semua manusia itu pernah sekolah gitu. Semua manusia pernah sekolah itu adalah berdasarkan dhon saya gitu. Itu kan bahwasanya saya mengira bahwasanya semua manusia kalau misalnya udah di umur segini itu pasti pernah sekolah gitu, atau sudah pasti pernah melewati masa pendidikan formal gitu. Nah, kira-kira apakah menghasilkan jawaban yang pasti bahwasanya keseluruhan kalian ini pernah sekolah berdasarkan muqaddimah kedua dari dhon saya tadi? Saya nggak bisa memastikan gitu. Mungkin ada dari kalian yang dari ini langsung ke tahap apa gitu, dari tahap apa langsung tahap apa, atau tidak melewati sekolah yang formal gitu, melewati sekolah yang informal, pendidikan yang non formal gitu misalnya. Nah, itu kenapa bisa dikatakan seperti itu, atau kenapa kita tidak bisa memastikan secara pasti akan natijahnya? Dikarenakan di dalam muqaddimahnya ada sesuatu yang dhonni, di dalam muqaddimahnya ada sesuatu yang tidak pasti. Nah, berbeda dengan kalau misalnya muqaddimah pertamanya sama muqaddimah keduanya adalah sesuatu yang yakini, sesuatu yang terdiri daripada burhan, terdiri daripada jumlah yang yakini, maka menghasilkan natijah yang secara pasti juga. Makanya pembentukan muqaddimah itu susah. Pembentukan muqaddimah untuk menghasilkan natijah yang pasti itu susah. Nah, tadi apa yang pertama? Awaliyat. Awaliyat itu apa? Min awaliyatin musyahadatin. Awaliyat itu apa? Awaliyat itu sesuatu yang sudah masyhur diketahui oleh orang gitu. Seperti saat kita, atau dikatakan amrun badihi, saat dikatakan langit di atas, saat dikatakan bumi itu di bawah, saat dikatakan juz daripada sesuatu, sebagian daripada sesuatu tidak mungkin lebih besar dari sesuatu itu. Itu namanya awaliyat. Sesuatu yang secara badihi kita meyakini atau kita tahu bahwasanya itu benar. Paham ya? Nah, itu dikatakan dengan awaliyat. Terus yang selanjutnya, sehingga saat awaliyat itu kalian nggak perlu berpikir. Misal ada orang mengatakan bahwasanya juz usyai nggak lebih besar, sebagian sesuatu itu nggak mungkin lebih besar dari sesuatu itu. Nah, kalian mendengar sekilas saja langsung mengatakan bahwa ya memang seperti itu. Betul. Itu bahwasanya hal itu memang kita ketahui tanpa perlu ada proses berpikir di situ. Tanpa perlu kita merenung, emang benar ya sebagian sesuatu. Dan itu kita melihat ke spidol gitu. Ini tutup adalah sebagiannya. Jadi, oh iya juga ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi itu sesuatu yang dipahami secara badihi, secara spontanitas ibaratnya. Spontanitas kita langsung memahami seperti itu. Terus selanjutnya apa? Min awaliyatin musyahadatin. Musyahadah itu sesuatu yang kita dapat dari indera dalam. Kita dapat dari atau bahasa lainnya adalah wujdan. Gitu. Saat kita merasakan bahwasanya diri kita lapar, kita merasakan bahwasanya diri kita haus, kita merasakan bahwasanya diri kita kepanasan, kedinginan gitu. Bahwasanya kita merasa sakit perut, itu adalah musyahadah. Yang dimana kita langsung merasakannya, itu kita nggak perlu berpikir. Tiba-tiba sakit perut gitu ya, dan tuh nih saya apa gitu. Apakah lapar atau apa, itu biasanya ada iskalnya iskal di zihin jadinya kalau sudah seperti itu. Kalau sampai hal seperti itu sampai perlu berpikir. Terus yang ketiga, min awaliyatin musyahadatin. Terus mujarobat itu apa? Mujarobat hal yang udah terulang terus-terusan, hal yang terulang terus itu dinamakan mujarobat.
Sebagaimana halnya misal kalian udah menulis huruf A, kan pertama kali kalian menulis huruf A itu mungkin saat kalian masih TK kali ya, atau playgroup. Udah menulis huruf A waktu playgroup? Hah? Ada yang mudah kali ya, atau ada yang sebelum playgroup udah nulis huruf A gitu? Keren banget. Nah, sehingga saat kalian udah ngulangi terus berkali-kali untuk nulis kesian kalian perlu mikir nggak? Enggak, langsung aja kalian menulis huruf malam misalnya, langsung aja MALA, itu nggak payah mikir lagi. Kenapa nggak payah mikir lagi? Dikarenakan itu udah mujarrobat bagi kalian. Gitu. Karena kalian udah mencoba berkali-kali ya memang seperti itu huruf A. Gitu, nggak berubah. Atau misalnya hal lainnya, misal kalian lempar sesuatu ke atas, pasti melazimi apa? Melazimi sesuatu itu jatuh gitu ya. Gitu. Sehingga itu kenapa seperti itu? Dikarenakan udah dicoba berkali-kali, suatu dilempar ke atas jatuh, dilempar lagi jatuh. Sehingga saat kalian melempar suatu, kalian nggak perlu mikir kira-kira jatuh nggak ya gitu. Dilempar HP gitu, yang pasti langsung kalian lakukan itu kan ngejar gitu, terus nangkap HP-nya kan, nggak mikir lagi ini kira-kira jatuh nggak ya HP-nya. Itu kalau sampai mikir hal seperti itu, berarti perlu diperbaiki gitu. Diperbaiki kabelnya jadinya. Nah begitu juga itu tadi apa? Mujarabah. Terus mutawatir itu termasuk yang yakini dalam apa? Yakini dalam kita meyakini kebenarannya gitu. Sebagaimana yang kita dapati nanti di sini, tawatur itu apa? Tawatur itu apa? Marwa wa jam'in yuqilu tawatu'un an kadbin. Sesuatu yang diriwayatkan oleh orang banyak yang sangat mustahil terjadi propaganda gitu ibaratnya. Ibaratnya misal anggap kalian di sini mungkin ada beberapa yang udah pernah umroh gitu ya. Anggap bagi yang nggak pernah umroh. Jadi kan dia sampai saat ini tuh nggak pernah ngelihat Ka'bah langsung gitu ya, nggak pernah lihat Mekah langsung gitu. Tapi kata-kata Mekah, kata-kata Ka'bah itu udah kalian dengar dari berbagai macam orang gitu. Dari anak kecil juga mengatakan Mekah, dari orang besar, orang tua gitu, anak muda, dari laki-laki, dari perempuan, dari orang Mesir, orang ini mengatakan Mekah itu ada gitu. Sehingga kalian nggak sampai berpikir lagi saat mendengarkan kata-kata Mekah lalu berpikir ini kira-kira benar nggak sih Mekah ini ada gitu. Enggak. Pengetahuan kalian terhadap keberadaan Mekah itu udah tawatur, itu pengetahuan itu udah yakini, udah doruri jadinya. Kalian mengetahui itu secara pasti dan tanpa berpikir lagi. Itu adalah pengetahuan yang sampai kepada kita secara tawatur. Nah nanti pembahasan di tawatur itu ada pembahasan panjangnya juga perihal tentang membedakan antara pengetahuan kita yang kita dapat dari tawatur itu dengan pembenaran kita atau kita membenarkan khobar itu. Misal seperti halnya kita membenarkan bahwasanya Rasul itu Nabi dengan pengetahuan kita tentang adanya orang di zaman dulu yang datang dan dia mengaku Rasul. Paham ya bedanya ya? Gitu. Pengetahuan kita terhadap adanya seorang lelaki di zaman dulu yang datang dan mengaku Rasul itu tawatur, itu yakin. Karena apa? Karena sampainya kepada kita itu secara mutawatir. Bahkan orang kafir sekalipun mengakui itu, bahwasanya di zaman dulu ada orang yang datang bernama Muhammad dan dia mengaku Nabi. Gitu. Terus penganggapan kita atau pengikbatan kita bahwasanya dia itu memang Nabi itu hal yang lain. Gitu. Jadi bukan berarti kenabian Muhammad itu mutawatir, itu hal yang berbeda dengan keadaan bahwasanya dulu ada seorang yang seperti ini. Itu harus bisa dibedain ya. Karena kalau kita mengatakan tentang sesuatu seorang yang bernama Muhammad dan dia membawa mukjizat dan dia membawa ini, itu bahkan orang kafir sendiri mengakui adanya itu, kebenaran itu. Karena dari riwayat orang kafir sendiri mengatakan hal itu ada. Itu yang dinamakan dengan tawatur. Selanjutnya apa? Selanjutnya hadasiyat. Nah, hadasiyat ini yang terjadi khilaf, di kalangan para ulama tentang memasukkan dia ini min babil yakiniyat atau bukan, atau dia ini min babil dururi atau min babil nazar gitu. Kalau udah mau pelajari ya hadasiyat itu apa? Ada yang masih ingat hadasiyat? Hah? Ada yang masih ingat? Atau itu di zaman-zaman udah ngejar gitu, itu lewat gitu. Iya bener. Itu cuma zon saya aja ya. Hah?
Hadasiyat itu adalah pengetahuan yang didapat oleh kecerdasan. Makanya ini nanti benar-benar tibar banget untuk yang ini gitu. Misal bagi orang yang cerdas banget mengatakan ini adalah doruri gitu dikatakan. Pengetahuan itu secara proses, tapi proses itu nggak terjadi bagi orang cerdas. Beres seperti itu dikatakan dengan hadasiyat. Baru terakhir adalah maksus apa yang diindra oleh al-khawas al-khams atau indra luar kalau kita katakan. Nah, itu adalah doruri. Doruri itu adalah sesuatu yang didapat dari jumlah yakini. Jumlah yakini udah pasti doruri. Dan nador itu nanti itu adalah muara daripada doruri. Nah ini pembagiannya seperti itu. Fal ilmu doruri wa malam yaqa an-nadri wasjidlalin. Kenapa dikatakan malam yaqa an-nadri wasjidlal? Kenapa dibedakan antara nazar sama istidlal ini? Dibedakan dikarenakan yang satu lebih aham, yang satu lebih akhas. Yang dimana istidlal itu lebih khusus daripada nazar. Karena nazar itu mencakup berpikir. Nazar itu apa? Nazar itu fikir sama nazar itu huwa. Nanti kita ngebahas di ta'rifun nazar. Ta'rifun nazar itu nanti dikatakan apa? Al-fikru fi halil manzur fi, kan? Nah, fikir sama nazar itu huwa. Fikir itu apa? Fikir itu apa? Tartibu umur ma'lumah ta'addi ila amrin majhul. Nah, tartibu umurin ma'lumah itu bisa terjadi di dalam tasawurat dan bisa terjadi di dalam tasdiqat. Terjadi di dalam tasawurat seperti apa? Saat kita mengumpulkan maklum-maklum yang tasawuri juga, maklum-maklum yang tasawuri untuk mengetahui sesuatu yang majhul atau majhul yang tasawuri. Nah, itu kita mentartib juga, itu terjadi di dalam tasawurat. Begitu juga di dalam tasdiqat. Saat kita mengumpulkan maklum-maklum yang tasdiqi untuk mengetahui yang majhul tasdiqi, itu juga dikatakan nazar. Tetapi istidlal hanya terjadi di dalam tasdiqat. Itu berdalil, itu terjadi dalam tasdiqat. Nah, makanya nanti dikatakan apa? Makna daripada ilmu daruri itu bi ayyahsula bi mujarradil iltifati nafsi ilaihi fayutarra al-insan ila idrakihi. Yang dimana kalau misalnya kita ilmu itu didapat dengan langsung apa ya, tanpa ada proses gerakan nafas di sini, tanpa ada proses berpikir di situ. Nah, dan saat kita mengetahui itu kita nggak mungkin menolaknya. Gitu, auto kita informasi itu auto sampai kepada kita dan tanpa mungkin kita menolak. Gitu. Saat kita mendapati bahwasanya sesuatu yang tawatur Mekah itu adalah sesuatu yang ada, atau kita mendapati Inggris itu adalah suatu negara yang terletak di sini, kita nggak mungkin menolaknya. Ini nggak mungkin, ini ada kemungkinan bohong, kita nggak mungkin menolaknya. Gitu. Nah, itu adalah ilmu yang daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang saat kita tahu kita nggak mungkin menolaknya. Maka dikatakan wala yumkinu daf'uhu an nafsi. Kita nggak mungkin menolak kenyataan itu. Itu adalah ilmu daruri. Nah, contohnya apa? Wadhalika kal ilmul waqi' ayal hasil bi ihdal hawas. Jamu hasah. Contoh dari mudurrin salah satu yang disebut dari 6 tadi atau 5 lah yang kita katakan, karena hadasiyat itu ala hasabil khilaf, karena di dalamnya terdapat khilaf. Jadi setidaknya kita ambil 5 yang ada di dalam situ. Nah, al-hawas atau bahasa lainnya di dalam 5 tadi apa? Mahsus. Contohnya adalah mahsus yang didapat dari indera yang 5 itu. Bima'na al-quwa al-hassasah al-khams al-dhahirah ihtirazan min al-batinah. Nah, ini mengeluarkan batinah karena indal manatiqah atau indal syariah islami dia akan memasukkan al-batinah itu sesuatu yang daruri. Nah, oke, sampai situ itu makna-makna dari hawas-hawasnya itu bisa kalian baca pendetailannya di dalam ilmu biologi. Karena kalau kita baca aja itu habis waktu kita menelaah kata-katanya. Itu hanya dikatakan tentang prosesnya. Proses melihat itu seperti apa? Ada objek yang ditangkap, udah itu masuk ke mata ini proses masuk ke otak. Kita enggak membahas itu. Terus langsung ke halaman yang 46. Wa hadhil hawas al-khams ad-dhahirah yal maktub biwujudiha. Nah, nanti kalian bedain antara objek yang ditangkap dengan informasi yang kalian tangkap dari objek itu. Paham ya? Bedain antara kalian melihat
suatu kecelakaan misalnya, atau kalian melihat suatu kebakaran misalnya, dengan informasi yang kalian dapat dari penglihatan itu, objek yang kalian lihat dengan informasi yang kalian dapat dari penglihatan itu bedain ya, karena itu berbeda. Misal objek yang kita tangkap itu kan hanya sebatas gambar ya gitu. Misal saya sekarang melihat kalian, saya sekarang melihat di sini ada banat, di sini ada banat, itu kan hanya sebatas gambar gitu. Tapi informasi yang saya dapatkan itu bukan sekedar gambar gitu. Dia berarti memberi informasi akan hal ini, akan hal ini. Informasi itu adalah ilmu yang kita dapat, itu berbeda dengan ihsasnya, berbeda dengan sesuatu objek yang saya lihat ini gitu. Itu bisa dipahami ya kalau saat dikatakan seperti itu. Nah, nanti ada perbedaan pendapat nanti di situ. Ada khilaf tentang, ada yang menyatukan antara objek yang dilihat, bahwasanya dikatakan bahwasanya objek yang dia itu ihsas itu adalah ilmu itu sendiri, dan ada yang membedakan antara ihsas itu objek yang dia tangkap dengan informasi yang dia dapatkan gitu. Karena berbeda. Setidaknya kita memahami dua khilaf ini. Dua khilaf dalam artian yang satu mengatakan bahwasanya objek yang ditangkap itu berbeda dengan ilmu yang didapat. Itu dipahami ya. Terus ada yang mengatakan bahwasanya objek yang ditangkap ya huwa dengan ilmu yang didapat. Nah, itu nanti dibahas di sini. Amal hawas ini ngejelasin tentang hawas al-khams al-dhahirah itu adalah yang maktub diwujudnya, dalam artian sesuatu yang dilihat itu nggak mungkin ada terjadi khilaf terhadap orang lain yang melihatnya, kecuali orang lain itu ada bermasalah dengan hawasnya. Wa amal hawas al-batinah alladhi athbata al-falasifa fala yuthbituha ahlus sunnah. Adapun hawas al-batinah atau yang biasa kita sebut tadi apa? Hawas batinah di antara 5 tadi apa? Wujdan. Nah, wujdan itu nggak diithbat dengan ahlus sunnah. Kenapa? Li'annaha lam takun dalailuha 'ala al-usul al-islamiyah. Karena itu nggak dianggap dalil dalam usul Islamiyah. Karena hawas batinah itu bisa terkadang berbeda orang berbeda merasakan hawas batinah itu. Ada sebagian orang saat merasakan sakit perut, ada sebagian orang merasakan itu biasa aja gitu. Itu suatu hal yang nggak bisa menjadi tolak ukur. Tetapi suatu hal yang dilihat, suatu hal yang didengar, suatu hal yang dirasakan oleh indera pengecap misal atau apapun itu adalah sesuatu yang maktub, ada itu, tanpa bisa diingkari. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang wadalla kalamul musannif ala anna al-ilma hasil min hadhil hawas ghairul ihsas. Itu secara zahir walaupun ada pembahasan panjang di situ saat ngebahas tentang itu perdebatan antara akidahnya Asy'ari dengan selain Asy'ari itu terdapat khilaf panjang atau terdapat pembahasan panjang, tapi setidaknya kita bahas secara simpelnya seperti itu. Secara simpelnya menyatukan atau membedakan antara objek yang ditangkap dengan pengetahuan yang didapatkan dari objek yang ditangkap itu. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Nah, terus wa yujadu fi ba'dil nusakh ba'da dzikr hawas al-khams au bit tawatur. Ini ada di matan kalian Majmu' Mutun ada au bit tawatur? Enggak ya? Ini berarti yang hafal Yerusalem ya baru ada ya. Yang benar ada yang hafal Yerusalem? Enggak, Majmu' Mutun semua. Berarti memang satu ini ya, satu kalam ya. Kalau Badin soalnya ada yang hafal Majmu' Mutun, makanya itu saya tahu ternyata ada bitawaturnya di. Nah, makanya beliau juga Imam Khattab juga memaparkan bahwasanya sebagian nusakh itu juga ada yang mengatakan ada menuliskan tawatur di situ, menambahkan ilmu al-hasil min ihdal hawas al-khams wa au bitawatur atau ilmu al-hasil bit tawatur. Tawaturnya itu atau pada ihdal hawas al-khams. Nah, selanjutnya wal ma'na anna al-ilmu daruri kal ilmu al-hasib bil al-khas al-khams wa kal ilmu al-hasib bil tawatur wa dzalika kal ilmu al-hasib bi wujudin nabi. Itu kan adalah ilmu yang didapat secara tawatur. Nah, ini yang tadi saya tekankan bosnya, bedain antara kita mengetahui keberadaan nabi atau keberadaan seseorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku nabi dengan kita meyakini dia memang nabi. Paham ya? Bedain antara itu gitu. Karena mengetahui itu tawatur ya, dimana orang kafir juga mengakui itu. Bahwasanya di zaman dulu ada orang datang atau ada seorang lelaki bernama Muhammad dan dia mengaku nabi gitu, atau dan dia mendakwakan dirinya sebagai nabi dengan membawa mukjizat ini dan itu. Nah, itu juga khobar itu adalah tawatur. Adapun kita membenarkannya, bukan membenarkannya dalam artian secara madah khobarnya, lalu kita mengatakan
ini adalah benar gitu. Bukan kebenaran khobar yang sampai kepada kita, tapi kebenaran madahnya. Bisa dibedain ya? Maksudnya kalian insya Allah paham lah akan hal itu. Nah, itu hal yang berbeda. Makanya dikatakan di sini adalah wadzalika kal ilmi al hasil biwujudin nabi. Biwujudin nabi, wujud nabi, bahwasanya dahulu ada seorang yang benar wujudin nabi gitu. Wujud seorang rajul yang mengaku dia nabi. Nah, itu. Bukan kita bukan ilmu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi. Bedain ya. Gitu. Keberadaan seorang yang mengaku nabi dengan Nabi Muhammad itu adalah nabi, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Karena yang satu itu adalah tawatur, yang satu itu butuh nazar. Gitu. Makanya akidah itu sangat butuh nazar. Kita harus mengikbat diri kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad atau seseorang yang datang kepada kita secara tawatur khobarnya itu memang nabi. Gitu. Itu adalah butuh nazar. Kita sampai menazarkan bahwasanya itu nggak mungkin bohong dengan mukadimah yang ada di dalam ilmu akidah itu sendiri. Nah, wadzalika ka ilmi al-khas bi wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhuri al-mu'jizat ala yadayhi wa ajid al-khalqi an ma'aridatihi, atau orang-orang nggak bisa mengerotnya itu, menolaknya. Terus pemirsa ulum ad-daruriyah al-an wa hasil bibadi hadil aqli. Ini pembagian yang lain yang itu ditambah oleh Imam Al-Khattab. Ini dan juga kita bahas di badiyah. Badiyah itu badiyah atau tadi apa ibaratnya awaliyat. Awaliyat itu adalah sesuatu yang badihi, sesuatu yang kita tahu itu secara spontanitas tanpa kita berpikir, kita tahu. Langit di atas kita itu kita tahu tanpa kita berpikir lagi. Karena kenapa? Karena setiap hari kita itu berdiri dengan posisi kepala ke atas. Makanya kita saat mengetahui langit di atas itu ada sesuatu yang badihi, sesuatu yang spontanitas. Mungkin kalau misalnya kita berdiri kepala ke bawah itu beda kan ya. Kita berpikir apakah itu di atas atau di bawah. Ilmu hasil ibadi hasil akhir ka ilmi bi anna al-Qur'ani. Seperti pengetahuan bahwasanya al-qul a'dham minal juz. Atau sebagian itu nggak mungkin lebih besar daripada keseluruhan dari sebagian itu gitu. Nah, itu juga sesuatu yang badi atau awaliyah. Tadi contoh yang seperti saya mengatakan wa anna an-nafya wal itsbat la yastami'an. Itu juga sesuatu yang kita nggak mungkin secara akal itu nggak mungkin hal itu. Nah, wa amma al-muktasab wa huwa al-mawquf 'ala an-nadhar wa istidlal ka'alimi bi anna al-'alam hadithun fa innahu mawqufun 'ala an-nadhar fil 'ilmi wa musyahadati wa taghayyuri. Nah, itu pengetahuan itu membutuhkan nazar dan seterusnya. Berarti kita perlu memperhatikan musyahadati taghayyuri wa yantaqilu ad-dina min taghayyuri ila al-fahmi bi hududiyah. Nah, oke, selanjutnya adalah ta'rifun nazar. Tapi sini ada pertanyaan. Ini sampai ke insyaallah cukup sampai ke kalam, mungkin kita baca cepat. Nah, ta'rifun nazar selanjutnya adalah ta'rifun nazar. Wan nazar wal fikru. Dikatakan bahwasanya tadi seperti yang saya katakan, fikir sama nazar itu huwa maknanya. Fikir itu adalah nazar adalah fikir. Yaitu apa? Tartibu umurin ma'lumah lita'addi ila amrin majhul. Kita mentartib sesuatu yang kita ketahui, umur yang sesuatu perkara-perkara yang kita ketahui untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu dinamakan dengan nazar. Terus dikatakan apa maknanya? Wal fikru fi hal madhur fi. Nah, ini iskalnya sama seperti saat kita mengiskalkan kata-kata al-ilmu ma'rifatul ma'lum, yang dimana di dalam ta'rifnya terdapat mada atau terdapat asyai, yang dimana itu membutuhkan mahdudnya, membutuhkan pengetahuan terhadap mahdud. Itu sudah kita bahas kemarin, yaitu kita ta'rifkan apa kemarin untuk mengarahkan itu. Kita mengatakan al-ma'lum itu adalah asyai. Nah, begitu juga seperti ini. Nazar itu apa? Wal fikru fi syai, dikatakan seperti itu, sehingga langsung keluar dari permasalahan mandurfi terjadi daur atau apa, kita akan buktikan itu. Berarti nazar itu apa? Wal fikru fi syai, langsung selesai. Nah, liyuaddi ila ilmin aw dhannin bimatlubin tasdiqin aw tasawwurin.
Nah, itu adalah tujuan daripada nazar. Makanya kata-kata ta'rif daripada nazar atau ta'rif daripada fikr itu kan adalah tartib umur maklumah li ta'addi. Nah, ta'addi ini adalah tujuan daripada tartib ini tadi. Nazar itu adalah tartib ini, proses mentartib itu adalah nazar. Nah, li ta'addi itu adalah tujuan daripada kita mentartib sesuatu yang maklumah ini tadi, sesuatu yang maklum itu tujuannya untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Makanya liyu'addi ila ilmin aw dhannin. Baik nanti sesuatu yang tidak kita ketahui itu dan kita menjadi tahu itu baik secara ilm atau secara dhan. Maka itu dinamakan dengan nazar bimatlubin tasdiqin atau tasawwuriyin. Kalian tahu sering dengar ya istilah matlub tasdiqi, matlub tasawwur? Di mantik sering dengar ya? Atau enggak? Ini kayaknya nganggupnya agak berat ini. Matlub tasdiqi sama matlub tasawwur itu kan sering kita dengar. Matlub itu apa matlub? Hah? Matlub apa? Mayutlab. Di dalam dalil di pembahasan dalil dalam qiyas itu kan ada beberapa itlaqat secara mafhum berbeda itlaqat tapi secara masodak sama gitu. Nah, natijah itu hasil proses itu nanti imma dikatakan qiyas, nanti ya hasil terakhirnya ya gitu. Itu imma dikatakan dalil, imma dikatakan hujjah, imma dikatakan matlub. Nah, ini secara masodaknya sama huwa tetapi mafhumnya berbeda. Dikatakan matlub saat prosesnya seperti ini, dikatakan qiyas saat prosesnya seperti ini, dikatakan hujjah saat seperti ini gitu. Saat digunakan untuk ini gitu. Nah, itu nanti matlub itu berarti apa? Matlub itu ya dalil itu sendiri gitu. Proses saat kita ingin mengetahui sesuatu yang kita ingin ketahui. Itu dikatakan matlub. Muara ujungnya. Makanya matlub itu imma tasawur, imma tasdiq. Berarti proses itu imma kita ingin mengetahui sesuatu yang tasawur atau ingin mengetahui sesuatu yang tasdiq. Makanya tadi di awal saat dikatakan di dalam ta'arif daruri apa? Malam yaqo'an nazar wa istidlal. Dikatakan nazar itu lebih a'am daripada istidlal. Karena nazar ini terjadi di dalam matlub tasawur sama matlub tasdiq. Sedangkan istidlal itu hanya terjadi di dalam matlub tasdiq aja. Nah, makanya dikatakan wal fikru. Ini pembahasannya gitu. Kok kalian udah mendapati pembahasan ini juga di mana? Fikr itu adalah harakatun nafsi fil ma'qulat bi khilafi harakatiha fil mahsusat fa inna tusamma tahyilan. Masih ingat pemahaman itu? Itu ada di syarah saat mensyarah apa? Di matan yang ada kata-kata fikirnya. Banyak sifat afkar dan buil foto ya saat mensyarahkan afkar itu. Beliau menjelaskan bahwasanya fikr itu adalah harakatun nafsi fil ma'qulat. Sedangkan kalau misalnya harakatun nafsi fil mahsusat itu dinamakan dengan tahyil. Saya ingat dulu ini kayaknya ada di antara kalian yang nanyain ini di pertemuan pertama ya kayaknya waktu saya gantiin Ustaz Ridwan karena beliau ujian itu. Hendri kayaknya ya, iya Hendri. Hendri sendiri aja lupa dia apa pernah saya tanya ya gitu. Saya aja masih ingat waktu itu memang ada yang nanya gitu. Ada yang nanya ini maksudnya apa gitu. Maksud itu nggak saya jelasin karena ya kalian pahami dulu lah. Mau ilmatiknya kok jauh banget. Tapi itu udah jelasin ya ini. Udah berat banget kayaknya ngangguknya. Simpelnya gini. Harokah nafsi itu bisa dikatakan saat kalian menggunakan akal dan kalian memikirkan sesuatu itu berarti terjadi harokah di dalam akal kita. Gitu. Nah, kalau harokahnya itu di dalam akal aja fil ma'qulat itu dinamakan dengan fikir. Dalam artian kalau misalnya sekarang kalian melihat botol isinya air bening gitu ya. Terus kalian ngebayangin botol ini tiba-tiba isinya air berwarna putih misalnya, jadi susu gitu. Nah, itu kan berarti kalian ngebayangin sesuatu yang sedang kalian lihat. Itu dinamakan dengan tahyil. Gitu. Karena
kita aja mengatakan bahasa Indonesia aja ngebayangin gitu kan, bukan ngemikirin, tapi ngebayangin dia nanti tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi merah gitu misalnya, atau tiba-tiba jadi biru, ngebayangin kita katakan. Nah itu dinamakan dengan takhil. Harakatun nafsi fil maksusat, apa yang kita indra, kita ngebayangin, kita dengar atau apa yang kita dengar, intinya harakatun nafsi, apapun yang kita indra itu dikatakan dengan takhil. Karena informasi-informasi itu didapat dari hasah atau dari maksus, dari sesuatu yang kita indra. Berbeda dengan harakatin nafsi fil makul. Makul itu misalnya kalian membayangin bukan botolnya, tetapi al-kullinya, makna dari botol ini gitu. Kalau makna dari botol ini itu bukan suatu syakhsnya, bukan afrod-afrodnya, tapi kalian membayangin botol itu adalah suatu yang gini-gini-gini. Terus kalau misalnya ini berarti afrodnya gini-gini-gini gitu. Tanpa kalian membayangin ininya. Nah itu dinamakan dengan fikir. Karena kalian ngegerakin zihin kalian itu terhadap hal-hal yang makul, hal-hal yang itu nggak ada di ini, nggak ada di dunia nyatanya, atau nggak ada, sedang tidak kalian indra. Paham ya? Ada yang kurang jelas? Nah makanya dikatakan bahwasanya wal fikru, misal kalian ngebayangin bahwasanya 2 tambah 3 itu mikir kalian, 2 tambah 3, 2 berarti ini, 2 tambah 3 sama, nah itu dinamakan dengan fikir. Dikarenakan kalian ngebayangin sesuatu yang makul, bukan sesuatu yang sedang kalian lihat gitu. Tapi kalau kalian memikirkan atau ngebayangin sesuatu yang dilihat, itu dinamakan dengan takhil. Hatta di bahasa Indonesia aja kita mengatakan ngebayangin. Beda antara ngebayangin sama ngemikirin. Kan gitu ya. Kan kita kalau pendekatan bahasa Indonesia gitu ya. Biasa ngemikirin itu sesuatu yang nggak ada gitu ya, maka dipikirin gitu. Kalau ada berarti dibayangin. Ya walaupun katakan sesuai apa yang diinginkan lah. Nah wal fikru itu apa? Harakatun nafsi fil ma'qulat bi khilaf harakatnya fil maksusat, fa innaha tusamma takhilan. Itu perbedaan antara fikir sama takhil. Makanya orang ngelamun itu orang yang berkhayal, bukan orang yang berpikir. Ngelamun tuh? Hah? Ngelamun pakai maksusat enggak? Tergantung apa yang dia lamunin. Kalau dia lamunin sesuatu yang maksus itu berarti dia berkhayal. Tapi kalau dia ngelamunkan tentang masa depan saya seperti ini nih ya, itu kan berpikir dia berarti, nggak maksus masa depannya itu. Nggak maksus masa depan, nggak dapat diindra kan, belum dapat didengar, belum dapat dilihat, belum dapat dirasakan, belum dapat dicium misalnya. Dicium maksudnya di ini ya, dicium gitu, bukan di. Nah itu pembahasan tentang fikir. Terus ngebahas tentang ta'riful istidlal wa dalil. Kenapa dibahas tentang istidlal dan dalil? Karena istidlal disebut di dalam ta'rif. Istidlal disebut di dalam ta'rif. Ilmu ad-daruri. Kenapa dibahas ilmu daruri? Karena pembagian dari ilmu hadis. Kenapa dibahas ilmu hadis? Karena ada yang terbagi dari Aywa, karena kita ke depan perlunya nanti muktasabnya itu yang kita perlu. Padahal kita perlunya cuma sama muktasabnya doang, tapi kita ngebahas anggota keluarga dia semua gitu. Ibaratnya kalian butuhnya sama anaknya doang gitu. Terus kalian ngebahas tentang ibunya, bapaknya perlu dong. Jangan cuma anaknya doang kan gitu. Bidi itu roful asya kan gitu kan. Ya Rob. Betul ya Rob sih. Sama Jul. Zul ya Robnya penuh pengharapan gitu. Ya Rob gitu. Saya ke orang tuanya gitu ya. Nah, istidlal itu adalah tolabul dalil, karena istidlal itu bentuk istif'al dari dalil. Maka dikatakan berdasarkan dari wazan istif'al, berarti salah satu kaidahnya adalah tolabul al-fi'al. Berarti istidlal itu adalah tolabul ad-dal atau tolabul ad-dalil. Nah, maka beliau dikatakan di sini apa? Liyu'addi tolabul dalil liyu'addi ila matlubin tasdiqiyyin. Berarti dikatakan bahwasanya istidlal itu atau berdalil itu hanya berlaku di dalam tasdik, di dalam proses saat kita mentertib umur maklumat lita'addi ila amrin majhul. Itu adalah proses yang mana itu maklum tasdiki sehingga mengetahui yang majhul tasdiki. Maka dikatakan di sini liyu'addi ila matlubin tasdiqiyyin.
Fan-nadhar 'am min yang saya katakan tadi sebelumnya, fan-nadhar 'am min al-istidlal li'annahu yakunu fi tasawwurat tasdiqan. Nadhar itu berlaku di dalam tasawwurat dan tasdiqat, wal istidlal khasun bi tasdiqat. Sedangkan istidlal itu adalah khas atau itu hanya terjadi dalam tasdiq. Karena dia hanya terjadi dalam matlub yang tasdiqi aja, tidak terjadi dalam matlub at-tasawwur. Wad dalil lughatan wal mursyid berarti pengantar ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Dalil itu adalah pengantar terhadap matlub itu yang akhirnya itu tadi, natijah yang terakhir itu tadi. Wa amma istilahan fa huwa ma yumkinu tawassul bi sahihin nadhar fi ila matlub juz'i. Matlub juz'i atau fi ba'd nusakh dikatakan matlub khabari. Matlub khabari itu sama atau kata lain daripada matlub tasdiqi. Itu secara istilah bahwa ma yumkin tawassul bi sahihin nadhar. Di sini dikatakan bi sahihin nadhar, berarti dengan nadhar yang sahih. Nadhar yang sahih itu seperti apa? Nadhar yang kita lewati marhalahnya, atau nadhar yang kita lewati tatatannya atau tata caranya mengumpulkan umurnya, tartib umurnya itu yang sahih. Itu yang kita pelajari di dalam mantiq. Di dalam mantiq itu sebelum kita menatijahkan qiyas itu ada perjalanan panjang gitu sebelum itu. Bahkan perjalanan panjangnya itu terjadi di dalam tasawurat. Walaupun di sulam itu bab tasawurat itu ada berapa bait? Ada 49 ya. Berarti bab tasdiqnya ada berapa bait? Sekitar 100-an lah ya. Enggak sampai 100 karena totalnya ada 144. Berarti ada berapa itu? 95 ya? Hah? Ada 95 gitu. Tetapi secara pembahasan atau secara pendetailan atau secara panjang pembahasan itu lebih panjang pembahasan tasawurat daripada pembahasan tasdiqat. Karena tasawur itu memang benar-benar kita meniti poros pembahasan yang ada di dalam tasdiqat. Makanya kalian kalau mau memahami tasdiqat dengan baik, kalian harus benar-benar memahami tasawuratnya, memahami konsep-konsep yang ada di tasawur. Di tasawur itu ada konsep dal, ada konsep madlul, ada konsep lazim, malzum, ada konsep kulli, juz'i, terus al-kul, al-kulliyah, al-juz'iyah. Itu kita pahami dengan baik, baru kita lancar di dalam tasdiqatnya. Nah itu tartib itu atau nadhar seperti itu yang dinamakan dengan sahihun nadhar, nadhar yang sahih. Kita bernadhar atau mentartib umur maklumat itu tidak sekedar kita tartib aja. Umur itu harus kita benar-benar mengetahui secara tasawurnya. Nah secara tasawurnya apakah benar tentang lafaz pada maknanya, apakah secara mutabik atau secara tadamun atau secara iltizam, itu harus benar gitu. Terus lafaznya itu apakah tidak terjadi isyraq, apakah tidak terjadi apa, seperti itu harus benar semuanya. Itu baru saat kita tartib, kita menghasilkan umur yang lain gitu ya. Tadi ila amrin majhul. Nah itu dinamakan dengan sahihun nadhar. Maka dalil itu adalah tujuan akhir. Maka kalau di dalam mantiq itu qiyas, hujjah, natijah daripada qiyas itu adalah tujuan akhir. Terus selanjutnya adalah ta'rifud dzann wasyak. Ini seperti yang sudah kalian ketahui juga, dzann sama syak. Di pertemuan sebelum ini ya kayaknya ya saya membahas ini secara sekilas. Bosnya dzann itu adalah apa? Dzann kalau kita tarik ke atas, idrok, jazim, digiring saya kayaknya. Idrok, jazim, terus lama atasnya atau mata asawi? Lama atasawi. Berarti gak ada torok rojih sama marjuhnya. Dia berarti memang di tengah-tengah. Saat kita mengetahui sesuatu idrok, wiru jazim itu berarti kita apa? Lama. Berarti rojih Lama. Masuk ke rojih. Apa? Masuk ke rojih. Masuk. Oh, berarti lama atasawi jadinya ya. Iya. Dari sisi itu. Nah, saat kita mengetahui, tapi pengetahuan kita lebih mengarah kepada membenarkan hal itu. Nah, itu dikatakan dengan dzann. Beda dengan syak. Syak itu apa? Syak yang di tengah-tengah kan? Ya. Lama atasawi. Ma'atasawi kalau ma'atasawi. Syak itu adalah ma'atasawi. Nah, wadhannu ta'rifud dzann wasyak wadhannu tajwizu amrayna ahaduhuma adharu min al-akhar inda al-mujawwiz bi kasril waw. Di sini dikatakan kasril waw ibarat orang-orang yang baca kitab ini
kebingungan gitu. Apa yang dibilang kasih wow ada harokatnya? Ya dia kan sekarang baru ada harokatnya. Dulu titik aja nggak ada gitu. Maka ada kata-kata bidal al-mu'jamah gitu misalnya atau apa gitu. Kita temukan dalam kitab-kitab. Nah, dzon itu apa? Tajwizu amraynu ahaduhuma adharu minal akhar. Walaupun dikatakan bahwasanya yang dikatakan dzon itu adalah torof rojihnya, bukan tajwiznya. Bukan saat kita menimbang-nimbang antara dua hal yang dimana satu itu lebih rojih, bukan prosesnya, tetapi suatu yang lebih rojihnya gitu. Maka dikatakan di situ adalah musamahah. Terdapat musamahah di situ, terdapat tasamuh. Maka setelah itu dikatakan waqala musannif rahimahullah taala inna dzon huwa at-tajwiz fihi musamahah. Fa inna dzon laysa huwa nafsu tajwiz, bukan tajwiznya. Bukan saat menimbang-nimbang itu, bukan saat kita mengatakan bahwasanya ada yang lebih roji dan ada yang lebih marjuh. Yang lebih roji, sesuatu yang lebih rojinya, bukan tajwiznya itu, tetapi sesuatu yang lebih rojinya itu sendiri yang dinamakan dengan dzon. Maka dikatakan bahwa innama huwa at-tarf ar-rajih minal mujawwizin atau minal mujawwizin. Fathul waw berarti mujawwiz ya. Wa tarf marjuh al-muqabil lahu yuqal lahu al-waham. Berarti misalnya kita cari contoh waham itu seperti apa? Contoh waham seperti apa? Coba Zul, contoh waham seperti apa Zul? Ragu. Ah? Ragu itu syak dong. Kita waham terhadap satu hal itu seperti apa dibandingkan dengan zon? Hah? Hah? Kok kasih? Lempar ke siapa itu? Udah kayak demonstrasi aja ya. Corporate. Misal orang mengatakan bahwasanya dia itu zon A, kan seperti kita mendapati di dalam fikih kan banyak ya zon seperti itu ya. Kita punya zon kita masih suci gitu. Wa dzanna ala taharatihi, kita zon bahwasanya kita masih bersuci atau kita masih ada air wudu gitu, masih berwudu gitu maksudnya ya. Masih berwudu. Nah, berarti syaknya itu adalah wahamnya itu adalah keyakinan kita terhadap ketiadaan wudu itu bagi kita. Paham ya? Gitu. Itu adalah wahamnya. Zonnya apa? Zonnya kita masih berwudu. Gitu. Kita masih mutawaddi. Wahamnya adalah itu tadi. Kita udah gak berwudu lagi, itu adalah waham. Kalau yang itu adalah zon. Beda dengan syak. Nah, makanya di sini wasyak wa tajwiz amrayn ila maziyah yani ma'al al-akhar tadi udah ya. Indal mujawwiz bitar mutaradid fi thubut qiyam zaidin wa nafiya 'ala sawa' syakkun wa ma'rujan. Ini contohnya. Seorang mengisbat qiyam zaid terus apakah dia mengisbat atau nafi itu setara status keilmuannya atau setara status pengetahuannya itu dinamakan dengan syak. Adapun saat dia itu lebih yakin, bukan lebih yakin ya, maksudnya lebih condong kepada ini benar gitu. Itu dinamakan dengan dzon. Kalau dia lebih condong terhadap itu benar, itu salah, itu dinamakan dengan waham. Itu udah kalian dapati lah. Makanya itu mukadimah agar benar-benar membedakan antara mana yang dikatakan ilm, mana yang dikatakan dzon, mana yang dikatakan syak, mana yang dikatakan waham. Nah, baru masuk pada ta'rif ushulil fiqh bil ma'na al-istilahi. Sebelum kita udah bahas ta'rif usul fiqh secara makna apa? Secara makna? Ya, makna berokat. Ada makna logowinya sama? Ada usulnya sama. Usulnya dibahas secara makna logowi, fikihnya dibahas secara makna istilahinya langsung. Nah, sekarang kita benar-benar membahas usul fikih secara makna istilahi atau secara makna apa? Mana? Dia itu menjadi mufrad atau dia itu menjadi alam, nama terhadap suatu fat ilmu. Ini keterkaitannya dengan pertemuan kita yang berapa ini? Yang kedua atau yang pertama? Saat saya menjelaskan tentang nanti di saat dikatakan turuhu ala sabilil iman. Itu pertemuan yang kedua ya kayaknya ya. Nah,
وعلم أصول الفقه الذي وضعت في هذه الورقات طرقه أي طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل الإجمال. Ini secara nggak langsung kita udah bahas detail ya kemarin ya kayaknya. Yang biru yang belum. Kenapa dipakai turuk? Kenapa menggunakan jamak? Karena banyak jalan menuju turun. Karena karena banyak jalur pada fikih mencakup Jalur istiqomah. mencakup yang qot'i dan donni, makanya menggunakan turuk setidaknya menggunakan banyak jalur terhadap fikih itu sendiri. Turuquhu ay turuqul fikih al-musila ilayya ala sabilil ijmal. Makanya itu di pertemuan pertama di saat saya menyampaikan mukadimah, saya menyampaikan tentang kalian bedain antara dalil ijmal sama dalil tafsil. Makanya ta'rif usul fikih ini sendiri beberapa mengatakan bahwasanya usul fikih itu adalah al-adillah al-ijmaliyah, dikatakan gitu ya. Al-adillah al-ijmaliyah. Nah, persis seperti ini saat dikatakan turuquhu ala sabili ijmal. Turuk fikih itu apa? Adillatul fikih. Turuk fikih itu adalah adillatul fikih itu sendiri gitu. Nah, berarti ini menggunakan ta'rif apa? Ilman bil ma'lum atau maklum? Ada yang masih ingat? Ilman bil ma'lum. Hah? Ilman bil ma'lum atau maklumnya? Maklumnya. Nah, turuqu ala sabil ijmal menggunakan atau dikatakan adillah al-ijmaliyah, bahasa lainnya gitu. Bahasa lainnya adalah adillah al-ijmaliyah ala sabil ijmalah. Di pertemuan pertama udah saya sampaikan ya tentang bedanya adillah ijmaliyah sama adillah at-tafsiliyah. Dalil yang tafsil sama dalil yang ijmal. Itu nanti keterkaitan ke sana. Makanya itu kenapa mukadimah itu memang benar-benar harus dirinci, harus diperinci, harus didetailkan sedetail-detailnya agar perjalanan ke depannya itu lancar. Gitu. Makanya saat kalian memukadimah sesuatu itu harus detail. Agar perjalanan ke depannya itu lancar. Ya buktinya perjalanan kita ini untuk mukadimahnya aja mungkin di pertemuan ke depan kita baru bahas usul fikihnya secara masail, yaitu di babul amr. Nah, untuk mukadimahnya aja kita membutuhkan sampai setidaknya 8 kali pertemuan ya. Itu baru setelahnya adalah isinya. Itu agar benar-benar perjalanan kalian lancar. Kalau kalian udah mengetahui ini kan enak ke depannya. Nah, kalian udah mengetahui ijmal itu apa, tafsil itu apa di pertemuan pertama. Kalau masih ada yang agak-agak lupa, agak ingat, berarti tinggal dimurojaahkan. Turuqul fikih ala al-musila ilaihi ala sabil ijmal kal kalam ala mutlaqil amri wan nahyi. Yang dikatakan adalah nahyinya ya, mutlaqun nahyi sama mutlaqul amr di situ. Bukan amr terhadap apa atau nahyi terhadap apa. Paham ya? Kalau misalnya kita katakan al-amru bisolah itu berarti dalil apa? Dalil yang Tafsir. itu dalil tafsil namanya amru bisolah, seperti waqimus sholah itu dalil yang tafsil. Karena itulah amru bisolah. Misalnya an-nahyu bizina misalnya, itu dalil tafsil. Tapi kita hanya mengatakan tentang dalil bahwasanya mutlaqul amr menghasilkan ini, itu dalil. Gitu. Itu adalah dalil yang ijmal. Karena apa? Karena mutlaqul amr berlaku terhadap semua amr yang mutlak akan menghasilkan itu. Itu dinamakan dengan dalil. Saat sudah masuk kepada afrodnya, saat sudah masuk kepada juz'iyatnya, itu nanti dinamakan dengan dalil yang tafsil. Dan itu pembahasannya di fikih. Tidak kita bahas di sini. Maka kemarin saya sebutkan, adapun dibahas di sini itu min sabil min sabili al-mithal atau tafsil, mencontohkan aja, bukan mengatakan itu adalah pembahasan usul fikih. Nah, maka beliau mengatakan kal kalami ala mutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma'. Fi'ilnya bukan fi'il tertentu, tapi fi'il secara mutlak gitu. Fi'il aja. Kalau kita katakan kullinya gitu, bukan juz'iyatnya, bukan afrodnya, bukan afrod fi'ilnya, tapi fi'ilnya secara kulli. Makanya kan kemarin saya mengatakan ijmal itu bisa dikatakan kulli terhadap apa yang di afro-afrodnya itu menjadi juz'iyatnya. Juz'i yang secara apa itu kalau saya katakan afrodnya adalah juz'iyatnya? Juz'i yang secara
secara idofi. Kan saya udah menjelaskan juz'i itu ada idofi, ada hakiki. Juz'iyat daripada al-kulli itu nggak melulu dia adalah hakiki. Karena bisa jadi juz'iyat daripada kulli itu masih kulli juga. Paham ya? Bisa jadi juz'iyat daripada kulli itu masih kulli. Nah, wal ijma' wal qiyas wal istishab wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyin wa ghairu dzalika al mabhuth an awwaliha bi annahu al wujub haqiqatan. Al awwaliha itu apa? Apa al mabhuth an awwaliha? Awalnya kembali ke mana? Sama. Iya kan mutlakil amr. Bukan. Kembali ke mana? Lil wujub haqiqatan. Iya. Kembali ke Mutlaqul amr. Aywa, kembali ke mutlaqul amr. Kan beliau menyebutkan beberapa kalam yang ala mutlaqil amr. Awalnya itu. Iya. Kumpulan yang tadi. Nah, pembahasan pertama dikatakan bi annahu lil wujub haqiqatan. Ini pembahasan tentang amr aja itu apakah haqiqatan lil wujub itu dalam juga pembahasannya. Nanti kalian baru mulai mukadimah itu sebenarnya ditata poros yang akan kalian gunakan nanti di saat kalian membahas masailnya, gitu ya. Kalau kalian udah merasa mukadimahnya aja, porosnya aja bingung, masailnya kalian lebih bingung lagi karena masail atau pembahasan intinya itu penerapan yang diberikan di dalam mukadimah. Seperti halnya misal usul fikih, mukadimahnya harus kalian sudah menyelesaikan bayan setidaknya, harus sudah menyelesaikan ma'ani setidaknya, terus sudah menyelesaikan nahu, sorof setidaknya gitu, sudah menyelesaikan mantik, sudah menyelesaikan akidah. Terus setidaknya untuk memulai warokot ini yang di mubtadi-mubtadinya itu, yang di marhala awal-awalnya itu. Nah, kalau kalian merasa masih kebingungan di dalam mukadimah tadi, ketahuilah nanti kalian akan lebih kebingungan saat ditatbik ke dalam masailnya. Gitu. Nah, makanya itu benar-benar harus kalian pahami baik-baik. Al-mabhuth an awaliyah bi annahu lil wujub haqiqatan, bahwasanya mutlaqul amr itu hakikatnya lil wujub, walaupun ada banyak khilaf di sana. Wa anitsani apa? Nahyi, mutlaqun nahyi maksudnya. Nahyi yang mutlak, nggak ada qarinahnya sama sekali, itu bi annahu lil hurmah, kadzalik hakikatan juga maksudnya. Wa anil bawaqi bi annaha hujajun wa ghairu dzalika mimma sayati. Bawaqinya apa? Yaitu fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab, 'am, wal khas, mujmal, mubuyat, wal mubayyan, itu semua adalah hujah, jamaknya hujah. Oke, terus dikatakan bi khilafi turuq al-fiqh al-musila ilaihi ala sabil at-ta'yin wa tafsil. Itu dinamakan dengan fikih itu sendiri. Kalau misalnya dalil yang secara tafsil atau secara ta'yin, bihaitsu inna kulla tariqin tusilu ila mas'alatin juz'iyyatin tadullu ala hukmiha nassan aw istinbatan. Yang dimana tiap-tiap dalil perincinya ya, maksudnya perincinya itu mengarah kepada masalah tertentu. Misal ada dalil aqimus shalah, berarti ini dalil perinci mengarah kepada kewajiban sholat. Nah, dalil ini dinamakan dengan dalil tafsili. Itu dinamakan nanti secara AB itu secara nas atau secara istinbat. Istinbat maksudnya secara nas nggak menghasilkan kesimpulan itu, atau secara nas nggak menghasilkan dalil itu, tetapi secara istinbat menghasilkan itu gitu. Nah, hal itu dikatakan dalilnya adalah dalil tafsil karena kita udah mempreteli dalil secara juz'iyatnya gitu. Juz'iyatnya ya, bukan juz'i yang hakiki, tapi juz'iyat daripada kulli yang ijmali itu tadi. Nahwu aqimus shalah wa la taqrabu zina wa salatu sallallahu alaihi wasallam fil ka'bah kama akhrajah Syekh wal ijma'. Nah, itu berarti kan kita udah mendetailkan aqimus shalah berarti mutlaqul amr terhadap salat gitu. Amr terhadap perintah kewajiban salat, atau mutlaqun nahyi terhadap zina gitu. Berarti udah kita peruntukkan atau udah kita tujukan terhadap permasalahan tertentu. Itu tidak dinamakan dengan usul fiqh, atau itu tidak dinamakan dengan dalil ijmal, karena dalil yang digunakan adalah dalil tafsili. Wal ijma' ala anna
begitu juga sholatu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Al-Bukhari itu kan fi'lun nabi. Tapi fi'lun nabi udah kepada hal yang tertentu gitu ya. Sudah kepada pekerjaan yang tertentu, sholat maksudnya. Nah, itu juga udah masuk ke dalam dalil yang tafsil. Bukan dikatakan dalil yang ijmali lagi. Dalil ijmalinya apa? Fi'lun nabinya aja. Bahwasanya fi'lun nabi itu bisa memberikan dalil ke depannya, atau fi'lun nabi itu juga hujah ke depannya. Nah, itu dinamakan dengan dalil ijmal. Adapun fi'il yang mana? Itu adalah tafsil. Nah, wa ijma' ala anna li bintil ibn sudus ma'a bintis sulbi haitsu la asibalaha. Ini pembahasan di mawaris. Syariah tingkat berapa mawarisnya? Tiga ya. Ramai banget syariah ya sini. Baru nanti anak usul ada mawaris? Enggak ya? Oh, anak lugoh ya ada ya? Lugoh tingkat 4. Hah? Tingkat 3? Oh, Tapi nggak ada. enggak ada apa? Sama lagi tadi. Oh, saya kira tingkat 4. Soalnya saya sebelumnya Tafsir ayat itu. mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, dulu pernah membeli kawan tingkat 4 mewaris. Terus nah ini berarti paham ya kalau udah mau pelajari mewaris ya. Ada yang nggak paham di sini? Wal ijma' ala anna li bintil ibn sudus ma'a bintis sulbi haitsu la asibalaha. Orang udah belajar mewaris pasti paham. Belum? Dasar. Mang Dasep. Insyaallah. Gimana Mang Dasep? Gimana jelasin? Jelasin. Tiga. Ayo ngambil poin yuk. Ini poin yang tidak dibeli Fauzan loh. Belum sampai. Ini dalam permasalahan apa? Yang masih ingat? Hah? Permasalahan apa? Permasalahan kenapa Libintil ibn itu dapat sudus saat dia tidak saat dengan binti sulbi itu kan berarti anak kandung gitu, anak kandung maksudnya anak langsung gitu ya, anak langsung binti sulbi, dan harus cuma satu, nggak boleh lebih. Yang lu paham kan nih? Itu permasalahan apa? Asobah itu kan kalau dia ada si cowoknya. Aywa, permasalahan takmilah li sulusain. Karena kalau misalnya jatahnya far'ul banat itu adalah 2/3 gitu. Jadi kalau misalnya hanya satu, hanya mendapatkan setengah. Nah, ternyata ada anaknya si Iben ini, Ibennya nggak ada dan dia nggak punya saudara lelaki gitu. Nah, berarti kan dia mendapatkan jatah, seharusnya jatah si bapaknya gitu, jatah si bapaknya. Makanya dia tetap mendapatkan jatah. Nah, itu masuk pada ijma. Dikarenakan apa? Dikarenakan secara nas itu nggak ada. Secara nas, secara hadis Nabi, secara dalil dalam Quran itu nggak ada. Bintul Ibn itu nggak dapat waris gitu. Itu masuk ke dalam ijma. Karena apa? Karena sejatinya Ibnnya itu dapat. Ibnnya, bapaknya dia itu dapat gitu. Dikarenakan bapaknya nggak ada, maka jatuh ke dia. Tapi kalau misalnya ada si Ibn, maka nanti dia menjadi asobah bil ghair. Jadi ngikut asobah terhadap si Ibn. Ya dimana berlaku kaidah apa? Kalau dia udah bergabung dengan Ibnnya, Zakari itu alul tayain, maka berlaku kaidah itu jadinya. Tingkat 3 ya pewarisnya ya? Ya. Yang kawan-kawan yang tingkat 3 itu udah boleh diperdalami. Semua Fauzan. Habis ini denger rekaman. Ya, semangat Fauzannya ayo. Dapat poin yuk. Nah, itu adalah ijma. Yang menentukan bahwasanya untuk bintul ibn itu sudus itu adalah ijma, bukan hadis, bukan dalil gitu. Nah, makanya dikatakan ala anna, berarti kan itu ijma terhadap hal tertentu gitu ya. Ijma terhadap hal tertentu. Itu adalah dalil tafsili, itu nggak dikatakan dengan dalil ijmali. Nah, ala anna li bintil ibn sudus ma'a bintis sulbi haitsu la asibalaha, nggak ada asibnya, nggak ada ibnnya dan nggak ada ibn.
Wa qiyasul arus. Nah, ini berarti membahas kias, tapi kias terhadap hal tertentu, bukan kiasnya aja, tapi kias terhadap hal tertentu. Itu masih mencontohkan dalil yang tafsili. Wa qiyasul arus 'alal bur fi ibtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Karena yang ada nasnya itu hanya terhadap bur. Arus itu nggak ada gitu. Makanya dikiaskan. Kias dari sisi apa? Nah, nanti pembahasnya di fikih. Kenapa arus itu dikiaskan kepada bur? Karena dia itu sama-sama kut, karena dia itu sama ini sama itu. Nah, itu pembahasan yang ada di sini. Terus wastishabul ismah liman yashukku fi baqaiha. Ini fi ba'di nusakh atau di syarah Mahali sendiri, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syarah Imam Khattab ini, Qurratul Ain ini untuk menjabarkan syarah Mahali. Kan beliau di awal pertemuan yang kita bahas itu di dalam mukadimahnya beliau mengatakan syarah Mahali itu adalah syarah yang sangat singkat gitu, sangat singkat sehingga orang sangat kesusahan memahaminya gitu. Sampai-sampai dikatakan fihi al-ghos gitu, seakan-akan di dalamnya banyak teka-tekinya. Sangat singkat, seperti hanya menambah kata-kata dikit aja, tetapi syarat akan makna gitu. Sampai-sampai orang kesusahan memahaminya. Nah, makanya salah satu tujuan beliau membuat syarah ini adalah mensyarahkan syarah Mahali dan juga mensyarahkan waraqat itu sendiri gitu. Nah, ada pun contoh ini itu kalau di dalam syarah Mahali itu sendiri dikatakan wa istishabut taharah, karena di dalam Imam Mahali itu adalah imam di dalam mazhab apa? Imam Mahali Syafi'i. Yakin Syafi'i. Hah? Iya dong Syafi'i, kitabnya kalian pelajari. Kalau kitab apa yang kalian pelajari di kuliah? Kan Zurogibin itu adalah caranya Imam Mahali. Nah, beliau mengatakan istishabut taharah. Nah, istishabut taharah itu nggak berlaku di dalam mazhab Maliki. Makanya sama Imam Khattab diganti dengan istishabul ismah, yang itu berlaku di mazhab Maliki dan berlaku di mazhab Syafi'i itu juga. Istishabul taharah itu maksudnya saat orang ragu dia itu masih taharah atau enggak sih, ragu nih maksudnya. Ragu, maka diambil al-aslunya, berarti dia tadi ada taharah. Maka istishabul bakoknya gitu kan. Istishab itu apa? Menggunakan hukum yang sebelumnya dan itu masih berlaku ke depannya. Itu yang dinamakan dengan istishab. Begitu juga saat istishabul ismah. Istishabul ismah itu maksudnya istishabul status seorang itu masih zaujiyah, status orang itu masih suami istri gitu. Misal orang udah ditinggal lama banget gitu kan, sehingga kita ragu ini dia udah ditalak atau enggak sih gitu misalnya. Nah, sehingga saat kejadian seperti itu berarti syak ya terhadap bakoknya, bakok zawatnya ini. Nah, kembali kepada hukum aslinya. Hukum aslinya apa? Mereka sudah nikah. Ya. Gitu. Saat hukum aslinya mereka sudah nikah, maka hukum yang berjalan ke depannya masih bakok terhadap hukum asli itu. Maka dikatakan wasishabul isma. Istishab itu juga dalil ya. Tapi istishab terhadap sesuatu yang tertentu itu adalah dalil yang tafsili. Istishabul isma liman yashukku fi baqaiha. Fa inna hadhihi turuq laysat min usul fiqh. Fa inna dzikraha fa in dzukira ba'daha fi kutubihi ya'ni usul fiqh tamthilan. Itu tujuannya. Disebut-sebutkan itu nanti dalil, misal ayatnya apa ini, hadisnya apa ini, kiasnya apa, kias ini, terus ijma'nya apa, ijma' ini. Itu adalah tamthil. Itu adalah sebagai bentuk contoh aja. Terus selanjutnya wa kaifiyatul istidlal biha. Nah, ini contoh yang di pertemuan pertama juga saya udah memahamkan ini kepada kalian. Maksud kaifiyah istidlal itu apa? Maksud kaifiyah istidlal itu apa? Kan ada 3 poin ya di dalam ta'rif usul fikih. Pertama, turuq ala sabilil ijmal. Itu berarti sedaya al-adillah al-ijmaliyah pertama. Terus yang kedua, kaifiyatul istidlal biha gitu. Atau bahasa di pembahasan wa kaifiyatul istifadah biha. Terus yang ketiga, nah nanti baru sesuatu yang melazimi istidlal itu, karena istidlal itu butuh mustadil, butuh karena istifadah itu butuh mustafid, butuh orang yang bisa beristidlal. Makanya ngebahas tentang wahalul mustafid atau wahalul mustadil. Nah, itu adalah sesuatu yang melazimi, walaupun secara ta'rif nggak disebut sama Imam Haromain di sini. Nah, yang dimaksud kaifiyah istidlal itu apa? Yang masih ingat?
Itu sudah dijelaskan juga di pertemuan pertama saat kita ngebahas tentang ta'rif had, maudhu sama safrah. Itu dan mandi di sini aktif bilang Ada yang masih ingat? turut tulis Ada yang masih ingat? tulis tembak Ah? tulis bukan tulis Yang dimaksud kaifiyatul istidlal itu seperti apa? Kaifiyah yang seperti apa? bukan tulis lagi alam Hah? bukan yang tidak yang Aywa. Karena apa? Kenapa itu masuk ke dalam poin kaifiyahnya? Karena itu sangat berkaitan dengan fikih itu sendiri. Karena wah, itu sudah saya jelasin panjang lebar di pertemuan pertama. Karena dalil-dalil itu semua berbentuk lafaz, dan lafaz itu sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian secara maknanya itu sangat bisa berubah-ubah. Sehingga saat terjadi ta'arud, sehingga lafaz itu sangat memungkinkan terjadi ta'arud antara lafaz A dengan lafaz B terjadi ta'arud. Makanya dikatakan kaifiyah istidlalnya itu saat apa? Saat kita mentakdim mana yang diduluankan, mana yang diakhirkan. Makanya kaifiyah istidlal itu masuk kepada poin saat kita membahas ta'arud wa tarjih. Kita ngebahas mana yang ditakdimkan saat terjadi ta'arud, apakah yang am ditakdimkan dari yang khos atau yang khos ditakdimkan dari yang am, yang jali ditakdimkan dari yang khafi, yang dan seterusnya. Nah, itu masuk pada poin kaifiyah istidlal biha. Biha itu masuk apa? Ai biturut al-fiqh ajma. Min haitsu nih. Min haitsu tafasiluha wa juz'iyyatiha inda ta'arudiha. Saat terjadi ta'arud min taqdimil khas minha 'ala al-'am contohnya. Wa taqdimil muqayyad 'ala al-mutlaq wa ghairi dzalik. Maka nanti ada pembahasan tartibul adillah. Tartibul adillah itu adalah poin dari kaifiyah istidlal biha. Sebelum-sebelumnya itu adalah poin daripada dalil itu sendiri, al-adillah al-ijmaliyah itu sendiri. Adapun yang setelahnya, adapun yang nanti kaifiyatul istidlal itu baru masuk ke dalam tartibul adillah, atau bab nanti di dalamnya bab ta'arud wa tarjih, itu masuk ke dalam poin kaifiyah istidlal. Nah, ini baru dijelasin wa inna ma hasala ta'arud fiha likauniha dhanniyah idh la ta'arud baina qati'aini. Dua yang maktu itu nggak mungkin terjadi ta'arud. Sedangkan dalil-dalil itu adalah lafaz, dan lafaz itu adalah dhanni semua dalalahnya. Kalau kita mempelajari lebih dalam, lafaz itu dalalahnya itu semua dhanni. Nah, makanya saat kita mengetahui lafaz itu dalalahnya dhanni, kita mendapati bahwasanya lafaz itu sangat memungkinkan terjadinya ta'arud, gitu ya. Sangat memungkinkan terjadinya ta'arud. Nah, makanya sangat perlu dibahas tentang kalau terjadi ta'arud seperti apa caranya gitu. Maka ditakdim yang ini atas ini, ditakdim yang itu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya qawlu kaifiyatu birraf'i atfan ala qawli turuquhu itu simpel. Terus wa kaifiyatul istidlal bi turuq al-mazkura tajurru ila al-kalam ala sifatin man yastadillu biha wa huwa al-musta'in. Itu adalah sesuatu yang melazimi ya. Saat kita mengatakan kaifiyatul istidlal berarti melazimi membutuhkan orang yang bisa mengistidlalkan itu, yaitu seorang mustadil atau seorang mustahid gitu. Maka dikatakan kaifiyatul istidlal bi turuq al-mazkura tajurru ila al-kalam, itu seakan-akan mengantarkan kepada pembicaraan atau mengantarkan kepada pembahasan seorang yang disifati bisa mengistidlalkan ini gitu. Makanya masuk ke dalam pembahasan sifatul mufti wal mustafti. Kenapa? Itu nanti dibahas di belakang. Kenapa dibahas mustafti? Padahal yang kita butuhkan adalah muftinya aja, atau yang kita butuhkan adalah mustahidnya aja gitu. فهذه ثلاثة أعني طرق الفكر الإجمالية وكيفية الاستدلال بها والصفة من يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب. Maka kemarin saat kita mengatakan bahwasanya usul fiqh dengan ta'rif itu adalah ta'rif secara usul fiqh menjadi mufrad, atau kita udah mengatakan dia itu menjadi laqabi, bukan idofi lagi, alam. Ani usul fiqh
al-musyir bimadhi bibna'il fiqhi alaihi, itu udah kita katakan, kita bahas di belakang. Wa huwa al-ma'na at-tsani alladhi taqaddamat al-isyarah ilaihi. Padahal pembahasannya ada di pertemuan beberapa, kita baru ingatnya di sini. Baru kita masuk ke dalam fikihnya, ke dalam pembahasan usul fikih. Abu usul fikih. Ini saya rencananya mau menyelesaikan aqsamul kalam. Kira-kira memungkinkan nggak? Enggak. Langsung kan. Soalnya di aqsamul kalam ada beberapa pembahasan yang berat. Masih ada setengah jam lagi ya? 15 menit. 15. Sesuai waktu mulainya masih ada setengah jam lagi. Kita baca cepat aja ya. Siapa mau baca? Terakhir baca siapa? Hah? KR. Hah? Oke. KR mau pilih nomor berapa KR? KRC. KR Dani atau KRC? KR itu sekarang itlaknya ada dua ya, hati-hati. RC sekarang udah dipanggil kakak. Wali. Nomor berapa KR? Terserah mananya, ada afrod. Berapapun itu, 1 sampai 23. Ya Allah, ditanya nomor berapa kayak milih jodoh gitu. Oh 23, langsung lah Ziad. Apa urusan? Mas. Jangan dilempar ya. Ayo, baca ya. Biar cepat. Yo, bisa yo. وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ وضربه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد. Nah itu di sebagian disebutkan ada dalam mutlak sama muqayyad. Nanti kita memahami, mungkin beberapa kali udah sering ya mendengar tentang al-am sama al-khas gitu ya. Terus mendengar tentang al-mutlak sama al-muqayyad. Nah, di dalam ini, di dalam matan nggak ada disebut mutlak sama muqayyad. Di sebagian nusakh gitu kan disebut mutlak sama muqayyad. Kenapa? Dikarenakan mutlak sama muqayyad itu masuk ke dalam pembahasan khas. Gitu. Dia nggak disebutkan secara zahir karena udah masuk di dalam tadomun dari kata-kata al-khas di situ. Saat kita mau mengatakan oh ada pembahasan khas, berarti mewajibkan atau berarti melazimi oh ada pembahasan mutlak sama muqayyad juga. Gitu ya. Terus والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمعول وسيأتي والأفعال أي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. itu enak ya, cuma judul-judul doang yang dia paparkan. Terus والناسخ والمنسوخ والتعاهد والإجماع والأخبار جمع الخبر والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفات المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فهذه جملة الأبواب وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. nah itu adalah per judul aja yang tadi disebut abwabul ushul fikih, aqsamul kalam, terus pembahasan amar, pembahasan nahi, pembahasan am, pembahasan khas. Di dalam khas itu ada mutlak, ada muqayyad, terus ada mujmal, ada mubayyan. Nah itu adalah semua judul-judul atau semua bab-bab yang ada di dalam pembahasan ushul fikih. Walaupun nggak mencakup keseluruhannya, setidaknya itu secara global di dalam kitab kalian awal ini. Di dalam marhalah awal kalian mendapati bab-bab yang akan kalian bahas adalah itu. Perbedaan nanti saat kalian udah membahas ushul fikih secara lanjut, kalian menemukan wah ternyata ada pembahasan ini, ada pembahasan itu, banyak. Termasuk salah satu yang terpenting itu adalah membahas tentang dalalatul lafzi. Itu di dalam perspektif ushul fikih itu banyak banget di situ pembahasannya. Terus lanjut. باب أقسام الكلام فأما أقسام الكلام
فلها حيثيات Ah, فأولها من حيث ما يتركب منه فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان tuh enak ya, kalau yang itu dipahaminya enak. Terus, نحو الله أحد أو اسم وفعل نحو قام زيد أو فعل وحرف نحو ما قام أثبته بعضهم. nah ini kenapa dikatakan asbatu ba'dhum? Karena sebagian yang lain mengatakan ini nggak termasuk contoh daripada fi'il wa harf, gitu. Nggak termasuk contoh daripada fi'il wa harf karena maqoma itu ada isim yang lainnya di situ. Dikatakan seperti itu, ada domir di dalam situ sehingga ini nggak termasuk itu. Nah, ada sebenarnya khilaf, intinya beliau mengisbat itu sebagai contoh. Nah kalian setidaknya kalian itu pasti pernah dengar ya bahwasanya contoh itu sama sekali nggak mengisbat kaidah, tapi dia menjelaskan kaidah gitu. Jadi misalnya kita mengatakan pembahasannya ini, contohnya ini, nggak perlu dipermasalahkan contoh gitu. Walaupun contohnya salah, yang penting kalian paham kaidahnya gitu ya. Kan sering kita mengatakan bahwasanya ada ala sabilil misal, sekalipun salah gitu. Misalnya kita dalam nahwu kita selalu mengatakan Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Kalau kalian mempermasalahkan contohnya, kalian menanyakan emang beneran Zaid berdiri gitu misalnya. Kan nggak seperti itu. Yang penting kalian tahu tentang tatbik kaidahnya bahwasanya Zaidun qaimun, Zaid itu adalah menjadi mubtada, qaim itu adalah menjadi khabar. Itu adalah contoh. Jangan permasalahkan contohnya. Gitu. Yang penting kalian paham dengan kaidahnya atau paham dengan pembahasannya. Nah, begitu juga di sini. Nah, ke depan nanti kita akan menemukan banyak hal seperti itu. Yang diiskalkan contohnya, i'tirad terhadap contoh, i'tirad terhadap contoh. Yang penting saat sudah dijelaskan contoh itu selesai. Adapun i'tirad itu jadikan wawasan aja. Wawasannya ada i'tirad terhadap contoh ini yang benarnya seperti ini, gitu. Lanjut. Atba'u ba'duhum. ولا يعد الضمير في قام Ah. الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمته Ala ajlihi kalimatan. على عده كلمة Terus أو اسم وحرف وذلك إلى النداء نحو يا زيد وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما waqtaroba. وأكثر النحاة Ah. قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما Ah. لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب ولذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. Nah, bab aqsamil kalam. Kalian baru di sini mendapatkan mukadimah salah satu istimdad di dalam ilmu usul fikih, ya kan? Yaitu apa? Ilmu al-lughah, diberikan mukadimah di sini dengan gaya usul fikih itu sendiri. Nanti kalian akan menemukan ilmu akidah di dalam ilmu usul fikih dengan gaya usul fikih itu sendiri. Kalian akan menemukan mantik di dalam usul fikih dengan gaya usul fikih itu sendiri gitu. Tapi setidaknya saat kalian menemukan di sini itu kalian mendapati tentang bahwasannya kalian mendapati suatu hal tentang pengembangan. Itu bukan penataan gitu ya, tapi pengembangan. Itu mengharuskan kalian sebelumnya udah mempelajari ini di nahwu gitu. Sehingga saat kalian menemukan seperti itu gitu. Oh, ternyata usul fikih membahasnya dengan cara seperti ini. Bukan untuk penataan, bukan penataan pemahaman, bukan penataan bahwasanya ini baru pertama kali kalian menemukan bahwasanya kalam itu terdiri setidaknya isim itu pertama kali kalian jumpa. Enggak. Saat kalian jumpa di sini itu mengisyaratkan bahwasanya ini adalah pengembangan agar setidaknya kalian mengetahui gaya usul fikih saat memberikan informasi tentang kalam itu seperti ini. Itu paham ya? Nah, begitu juga saat ismun wa harfun. Dalam nahwu dikatakan itu ada takdirnya. Takdirnya apa? Ada Zaidan, walaupun kata-katanya ya Zaid. Gitu. Maksudnya ada Zaidan atau unadi Zaidan itu adalah gaya yang dipaparkan di situ. Nah, adapun tujuannya apa? Tujuan adalah ma'rifatul mufrad wal murakkab.
begitu. Untuk mengetahui mana mufrad, mana murokkab di dalam nahwu. Ada pun pendetailannya itu tidak seperti yang disebutkan pendetailan di dalam nahwu, pendetailan yang disebut di sini. Maka dikatakan falidzalika lam yakhudhu fi bitahqiq alladhi yasquluhu an-nahwiyyun. Oke, lanjut. والكلام في الاصطلاح ينقسم من حيثية أخرى إلى أمر Ewa, ini kalam berarti dibagi dari sistem lain ya. إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم ونهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد وما جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد ويقال نعم أو لا وينقسم الكلام أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. Nah, oke. Tadi sebelumnya juga pembagian kalam yang sebelum ini ya maksudnya. Yang sebelum ini pembagian kalam dari sisi yang lain. Nah, itu juga kita udah menemuin ya di sini. Di mana? Di ilmu apa? Di ilmu pembagian kalam ada khobar, ada istighbar, ada itu di ilmu apa? Ilmu balaghah setidaknya. Nah, itu juga saat kita menemukan di sini kita akan mendapatkan wah ternyata penyampaian usul fikih akan fan ilmu ini seperti ini ternyata. Walaupun secara pendetailan di dalam balaghah itu kan banyak banget gitu pembagiannya. Ada ini, ada ini, ada ini gitu. Tetapi usul fikih memiliki gayanya sendiri dalam menyampaikan gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasa fan ilmu setelahnya itu saat menyampaikan hanya sesuai apa yang dibutuhkan. Gitu. Apa yang dibutuhkan di dalamnya. Sebagaimana saat kita membahas di dalam nanti kan ada disinggung walafdu imma tolabun aw khabarun. Kita hanya dibahas dua. Wa awalun salah satu daru amru ma'atila. Padahal tolab itu ada banyak banget gitu kan di dalam fan ilmu balaghah itu sendiri ada banyak. Tapi yang disebut situ hanya 3 setidaknya. Nah, itu kenapa? Karena yang dibutuhkan di situ setidaknya cuma 3 itu. Yang lainnya itu mereka nggak menafikan itu, tetapi mereka nggak membutuhkannya. Gitu. Mereka mengisbat itu juga hanya saja nggak membutuhkan, makanya nggak dipasang di situ. Begitu juga di sini. Di sini sejatinya pembagian yang lainnya itu masih banyak, tapi nggak dipaparkan karena hanya dipaparkan sesuai yang dibutuhkannya saja. Oke, lanjut. Terus awen pasimul kalam aidon ila tamanin wa talabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Berarti ada 2 ya dikatakan ya. Maka itu kita ngelihat setidaknya bedanya gaya penyampaian balaghah di usul fikih dengan balaghah di fan balaghah itu sendiri. Gitu ya. Gitu. Kalau di balaghah yang ma fihi usrun itu apa namanya? Hah? Kan ada pengharapan, ada yang memang mustahil, ada yang ada kemungkinan tapi susah banget gitu. Aywa, yang pertama apa? Tamani, yang kedua taroji. Nah, di dalam usul fikih keduanya itu dinamakan dengan tamanin. Gitu. Makanya dibagi menjadi 2. Nah, setidaknya itu memberi isyarat bahwa kepada kita, oh usul fikih ternyata menyampaikan dengan seperti itu. Gitu. Usul fikih punya gaya sendiri atau usul fikih punya bahasa sendiri dan usul fikih punya mustalahat sendiri saat menyampaikan ilmu itu. Maka dikatakan tamanin wa huwa talabu ma la tam'a fihi. Itu yang tamanin yang di dalam balaghah itu sendiri. Au ma fihi usrun, atau mungkin saja tapi ada kesulitan di dalamnya. Sulit banget. Itu enggak sampai derajat mustahil. Itu yang kita tahu dengan apa? Taroji. Terus lanjut awal. فالأول نحو ليس الشباب يعود وجها والثاني نحو قولي ليس لي مالا فأخذ به ويمتنع التمني في الوجه نحو ليس غدا يجيء إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. Nah itu paham ya? Kism pertama itu adalah yang sangat mustahil, bahasanya latom afi sangat tidak memungkinkan. Kism yang kedua adalah yang memungkinkan tapi usr, susah atau sulit di dalamnya gitu. Maka contohnya yang pertama apa? Laita syabab itu udah sering banget kalian jumpai contohnya gitu. Laita syabab yang udah yauman gitu. Ibaratnya kayak apa? Kayak Fandi ngomong seandainya saya berumur 15 tahun gitu ya. Itu ya gitu.
Itu sangat ya bisa. Nah, terus yang kedua perkataan orang mumkitu roja. Mumkitu roja itu apa? Orang yang putus asa atau bahasanya putus harapan gitu ya. Putus harapan. Iya. Itu roja. Putus harapan terus ngomong laita lima dan fa'udhu. Padahal ini sangat mungkin kan bagi orang yang memang lagi bersungguh-sungguh kan. Lagi bersungguh-sungguh, lagi nyari uang banyak gitu. Terus dia mengatakan seandainya aku punya uang banyak, aku yang bisa aku gunakan buat berhaji itu bukan tamanni, nggak ada usur di situ karena dia memang lagi bekerja. Tapi ini perkataan orang yang lagi rebahan gitu ya, lagi rebahan mikirin gitu, andai aku bisa dapat jodoh seperti dia gitu. Lihat Instagram terus ya, andai dia jodohku gitu, itu kan usur gitu ya, gitu. Nah, itu dikatakan dengan mungkin roja. Nah terus dikatakan oh yang tadi tamanni fil wajib. Seandainya besok itu datang gitu ya pasti datang besok itu tanpa dibilang seandainya itu juga pasti datang. Makanya itu imtinan jadi ya nggak boleh kecuali illa ayatun matlub maji al-an. Kecuali yang diharapkan itu adalah seandainya esok itu hari ini. Nah, itu baru berarti masuk pada kisah yang pertama. Terus lanjut. Walhasil أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. Nah makanya dikatakan tamani itu ya kuno tani wal mungkin alladzi fi usrun. Nah berarti seakan mengatakan ataroti yang kalian ketahui di dalam balaghah itu bagi usuliyin itu dinamakan dengan tamani gitu. Nah nanti di depan banyak hal seperti itu. Dalam balaghah dikatakan ini dimasukkan ke dalam pembahasan ini bagi usuliyin ini semuanya masuk ke dalam pembahasan ini. Itu benar-benar memberitahukan kepada kita bahwasanya mengetahui ini di usul fikih itu adalah suatu pengembangan, bukan suatu penataan. Bedain ya. Penataan itu adalah kalian baru pertama kali mendengar tamani itu di sini. Kalian baru pertama kali mendengar khobar itu di sini, mendengar istiqbar itu di sini gitu. Ibarat ada maba belum namunya belum bagus, sorofnya belum bagus, balaghahnya belum pernah belajar, tiba-tiba belajar warokot. Nah itu ya itu berarti belajar terjemahan warokot jadi ya nanti. Nah itu seperti itu jadi ya. Yang kalian temukan di sini itu adalah pengembangan. Berarti sejak kalian langsung mengetahui oh ternyata usul fikih itu membawa dengan gaya seperti ini. Oh ternyata balaghah dalam usul fikih itu seperti ini. Gitu. Bukan kalian baru pertama kali mengetahuinya. Terus lanjut wa'ardin bisukuni rawi wa huwa talabu rizqin. Aywa. Nahnu ala tanzilu 'indana. Aywa. Wa nahnu tahdidu illa annahu talabun bihaddin. Nah itu adalah pembagian yang lain ardin gitu. Berarti meminta dengan baik-baik gitu, meminta dengan lembut dirifkin kan. Misal ada orang lewat terus dikatakan singgah dong gitu. Itu kan baik ya. Beda sama tolak yang agak maksa, agak seperti apa. Maka dengan tahdid. Terus وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف. Nah, qasam itu apa? Qasam itu sumpah. Maka dipasang poin bi fathil qaf wasin. Kita sekarang udah ada barisnya gitu. Jadi enak qasam. Padahal pernah ada barisnya bisa dibaca ismun gitu kan. Bisa dibaca ismin. Ya bisa aja sih ismin plesetan dari miskin. Bisa dibaca kosmin gitu. Karena kosm itu ada juga kosmun itu ada. Maka di dalam fikih itu ada pembahasan kosm. Syariah berapa itu? Tiga ya. Babul kosm, bukan kosam tapi kosm. Ada yang tahu itu pembahasan apa? Hah? Pembahasan? Malgesa. Pembahasan lagi atau pembahasan bahas? Karena nggak bahas. Itu pembahasan nafkah. Nafkah yang apa? Nafkah yang batinah terhadap orang yang memiliki lebih dari satu istri. Makanya nanti kosmun itu hanya bagi orang yang lahu azwaj dikatakan. Nah itu tiba-tiba sangat baca babul kosam jadi pembahasan sumpah dong jadinya. Nah, oke lanjut. Wa al-halaf terus nahu wallahu wallahi والله لا أفعلن كذا. aywa ومن وجه آخر aywa
sampai situ dulu. Ini kalau mau dilanjut perjalanan panjang, sedangkan sekarang jalan beberapa menit lagi dan hafalnya juga sangat tidak memungkinkan. Banyak dari tadi yang udah lihat, ya. Kalau Banin kan bisa pelan-pelan gitu. Kalau Banin kan gini banget ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain? Besok kita sore ya? Besok kan? Selasa kan? Siang ya? Dua jam. Ada perbedaan antara siang sama sore ya? Nah, oke, besok kita siang jam 2. Sebelum petang. Siang menjelang sore. Sebelum petang. Besok pembahasannya agak sedikit berat, jadi disiapin. Tapi itulah, makanya sayang banget kalau dipasangin sore. Besok libur. Tadi padahal saya rencana mau sekalian menyelesaikan yang ini, tapi sangat nggak memungkinkan ini diletakkan di akhir. Pembahasan hakikat sama majas itu memang benar-benar agar kalian mentadbik, agar benar-benar mengakar gitu pemahaman hakikat sama majas. Karena ini yang terjadi banget di kedepannya nanti, hakikat sama majas, hakikat sama majas. Ini pembahasan di ilmu apa? Kan majas. Ilmu bayan. Dan di rumah syariah juga kalian hanya mempelajari bayan aja kan? Kalian nggak mempelajari ma'ani, nggak mempelajari badi, hanya bayan aja. Itu membuktikan bayan itu penting banget. Setidaknya di usul fikih itu penting banget bayan itu. Pemahaman kalian bayan itu nanti sangat tergunakan di sini. Nah, pesan saya kalau misalnya nanti kalian jadwal murojaah dipakai setengah jam setidaknya memurojaahkan secara global pembahasan hakikat sama majas di ilmu bayan. Pahami baik-baik hakikat majas di ilmu bayan sehingga besok perjalanan kita mulus. Oke ya Mang Dasep ya. Kita sampai. Nanti khawatirnya Mang Dasep curhat lagi ya. Oh, curhat apa? Habis rindu. Curhat kepada bayan. Mantap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudah sampai sini. Kafaratul majelis. Subhanallah.